يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sampai mana ya? Hayat. Oh, kemarin hayat ya. Berarti sekarang sam'un basolun. Nah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dami amin qala sam'un sama' ya, sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, dia beriktikad, dia yakin bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Hadirin, tentu sama ya keterkaitan dengan mukhalafatul hawadits, yakni mendengarnya Allah bukan sebagaimana mendengarnya kita, ya, bukan ada telinga. Berarti kalau mendengar punya telinga dong kayak kita. Itu udah masuk tasbih, kafir itu, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi mendengarnya Allah, ya, hadirin, yakni tidak dapat difikirkan, ya. Yang pastinya berbeda sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya, mukhalafatul hawadits. Sekecil apapun suara, meskipun diucap dari ribuan mil dan ribuan kilo, dari ribuan mil, ya, atau terucap di hati, Allah mendengarnya, ya. Jadi kalau ada ungkapan Tuhan tidak mendengar doa kita, ini juga ungkapan gini bukan kemudian jadi kafir. Enggak mendengar doa maksudnya enggak diijabah, enggak dikabul dia punya doa, maknanya bisa begitu. Tapi kalau dibilang Tuhan enggak mendengar, berarti Tuhan tuli dong. Mustahil tuli bagi Allah, ya. Nah, hadirin sekalian, jika demikian, keluarlah dia dari lingkup imannya, ya. Demikian, ya. Jadi Allah mendengar. Jadi hadirin, tengah malam tanpa ada siapapun manusia yang mendengar doa kita, yakinlah, i'tiqadkan bahwa Allah mendengar segala permohonan kita, ya. Jadi kalau kita yakni berbisik, Allah mendengar. Dalam hati aja Allah dengar. Nah, ada satu hal yang ingin saya luruskan tadi di sini. Apa yang ingin kita luruskan, hadirin? Pemahaman sebahagian orang dari faham baru, mereka mengatakan Allah kan maha mendengar. Iya. Kalau gitu ngapain kita zikir pakai berbunyi? Zikir udah sir aja. Dalam hati pun Allah tahu, Allah dengar. Nggak begitu masalahnya. Zikir berbunyi dalam satu hadis riwayat Al-Imamul Bukhari, antum buka nanti Sahih Bukharinya, cari bunyi hadisnya begini. Inna raf'as sauti fi dzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ini di Sahih Bukhari, ya, di Sahih Bukhari. Kata sahabat, inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara, fi dzikri,
dalam berzikir. Maksudnya zikir berbunyi, ya, zikirnya berbunyi. Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika jamaah udah selesai salat 5 waktu, salat maktubah salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dilakukan, diamalkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengharamkan, berarti dia menentang Nabi. Nabi aja nggak ngaramin. Diamnya Nabi itu jadi hukum. Itu disebut dengan takrir, ya, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Apa yang dilakukan sahabat itu jadi hukum. Kenapa? Berarti yang diamalkan ini bukan hal yang diharamkan, ya, bukan hal yang tidak disukai. Demikian. Jadi hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih Bukhari, dan itu dalam mazhab Syafi'i pun memang zikir sir itu bagus. Kita juga pakai hadis begini. Khairul dzikri al-khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah sesuatu yang mencukupi. Jadi sebaik-baik zikir adalah tersembunyi. Nah, hadirin, ya. Jadi kalau kita mau zikir tersembunyi bagus, ya. Adapun Nabi melarang, larangan Nabi itu ketika sahabat zikir begini, Allah, nah itu yang nggak boleh. Nabi ngomelin itu menyeru zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Nah, seperti itu. Kalau la ilaha illallah, kan tuh nggak lebay itu bagus kan? Apalagi bersama-sama, zikir bersama-sama, dalilnya kan banyak. Di antara yang banyak tadi ada riwayat Imam Muslim sahih, Nabi bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimmus sakinah wa dzakarahum Allah taala fi man 'indah. Nah, di sini tidaklah suatu kaum duduk berzikir, kumpul nih duduk berzikir, ya, suatu kaum duduk berzikir berarti berjamaah itu. Yadhkurun illa hafathumul malaikah, melainkan malaikat kelilingin mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, rahmat meliputi mereka. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, turun rahmat, ya, ketenangan atas mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah sebut, banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Pada siapa yang ada di sisinya, maksudnya Allah banggakan orang yang zikir berjamaah tersebut di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Ini hadirin sekalian, ya. Jadi memang orang-orang tua kita, guru-guru kita, habis rapi assalamualaikum tuh, assalamualaikum warahmatullah. Kan biasa kan bunyi tuh. Nah, itu diantara tujuannya adalah lita'lim, mengajarkan orang yang belum hafal, yakni urutan zikir. Kalau kita belum hafal urutan zikir, kalau dibaca nih tiap hari berbunyi, sehari 5 kali. Nah, sebulan hafal gitu, ya. Sebenarnya zikir maghrib nggak seperti yang saya baca, panjang tuh. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika aja 10 bacanya. Ya, lahul mulku wa lahul ila asyri. Ya, Allahumma ajirni minan nar 7 bukan 3. Saya ringkas khawatir yakni jamaah kelamaan, ya. Kalau di masjid-masjid biasa bawahnya full, saya zikirnya full gitu. Ini ada semua dalilnya, ada rinciannya, ya. Dikumpulin sama ulama, diamalin sama kita punya jamaah. Nah, hadirin, ya, min zaman, yakni habis gitu Allahumma antas salamnya, habis gitu baca yakni Al-Fatihah, Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ya, masuk baru yakni ayat kursinya, ya, ayat kursi amanah rasuluh, Al-Baqarah terakhir habis syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal malaikatu la ilaha illahu al azizul hakim inna dina 'indallahi islam kulluhum malaikatul kitab wa tasya ila akhiri. Terus rapi, baru masuk tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33,
ya udah rapi. Allahumma lama a'taita ila akhiri, selawat, rapi selawat, ya Allahumma shalli ala Muhammad abdika rasulika nabiyyi ummi wa ala sahbihi sallim wa lam tadhkur tadhkurun wa qul anika al-ghafirun sallallahu alaihi wa ta'ala sayyidi ashabi rasulillah ajma'in wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya astagfirullahaladzim 3 kali masuk. Ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi, ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi, ya latifu ya wafi ya hafidhu antallah la ilaha illallah. Baca 10 kali rapi, kelar, baru masuk doa. Panjang sebenarnya. Kalau masjid daerah sana Bojong saya baca full, ya. Jangan ditinggalin sendiri. Saya di Asyafiun, yakni Awaludin, saya bilangin, amalan kita punya guru, jadi jangan tinggalin, tambahin boleh, dikurangin jangan. Ini amalan yang bagus, jangan sampai hilang. Allah, zikir. Ada kalau dikit-dikit hadis lemah, sebenarnya bukan hadis lemah, malas. Tahu gak malas? Dia malas berzikir. Udah jangan ikutin orang malas. Iya. Kalau kita kemudian Azkar An-Nawawiyah ketemu dalilnya. Ya hadirin ya Allah, ya. Nah, itu sama hadirin. Kemudian suara, ya, sebesar apapun Allah Maha mendengar. Kita kalau suara kencang banget pecah di telinga kita. Ya hadirin. Ya. Maka untuk menghancurkan suatu negeri di dalam surah Yasin, ya, wa ma arsalna ala, ya, apa itu, wa ma arsalna alaihim min ba'dihi, ya, min ba'dihi, ya, illa kanat sayhatan wahidatan, ya, illa sayhatan kanat, ya, sayhatan wahidatan. Jadi cuma teriakan sekali, yang teriak malaikat Jibril nantinya mati semua satu negeri. Ada di surah Yasin yang wallahu masalan ashabul qaryati idza mursalun, terus nanti sampai ayat, ya, wa ma arsalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Habis mati semuanya. Khamidun tuh dari sutur buger, khamidun padam mati. Kenapa? Dengar teriakan malaikat Jibril. Allah. Diteriakin doang mati. Mau ngelawan sama Tuhan. Masya Allah, ajib tuh. Ya, hadirin. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebesar apapun suara, sekecil apapun suara, tidak ada menghalangi atas Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, ucapkan meskipun dalam rintihan syahdu, pelan dalam hati, adapun berbunyi, silakan. Ini hadirin sekalian, ya. Jadi kembali lagi kita bisa tahu orang yang lebay sama yang biasa aja. Lebay yang gitu, lagi jam 2 malam. Ya Allah. Jam 2 malam GPT. Jam 2 malam teriak-teriak, mengganggu orang. Zikir begini baru enggak ada yang begini baru kita nasihatin. Jadi ini ya makna dari sama. Jadi jika demikian, apa yang kita ucap ingat, enggak ada yang luput dari catatan raqib dan atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz yang diucapkan melainkan di sisinya ada raqib atid. Ya. Ini ucapan bahaya luar biasa, ya. Jadi lisan ini, maka ulama bilang salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu kebanyakan dari menjaganya dia dari lisan. Orang kita dulu bilang mulutmu harimaumu gitu, ya. Jadi memang lisan yang hadirin, masya Allah, ya, yakni gara-gara ungkapan sepotong, kita cuma ngomong, Sohib ngomong tul bunuh maknanya. Itu akhirnya ada seseorang bunuh orang lain. Yang begini hadirin,
dosa pembunuhan tadi dapat. Cuman ngomong doang, sepotong dari kalimat bunuh. Nah, ya. Jadi untuk bicara lisan, nah kita juga kadang suka lupa. Apalagi kita Betawi kadang-kadang ngomong kan apa ini? Ya, kadang kita kenakan ngomong, ada orang sakit hati, segala macam, makanya kita suka istighfar, kebanyakan ngomong kan. Kan kita nggak tahu orang teman-teman kagak. Ya, dia sakit hati segala macamnya. Nah, jadi memang ini berat untuk menjaga lisan, ya, berat untuk menjaga lisan. Nah, wa ala kulli hal Allah Maha mendengar. Ya, jadi jagalah kita punya lisan, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Basar, sifat wajib selanjutnya yakni basar Maha melihat. Artinya melihat maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Allah Maha melihat. Nah, hadirin, makna melihat ya Allah di sini tidak ada hijab yang menghalangi melihatnya Allah akan segala apa yang diciptakannya. Enggak, hadirin. Kalau kita ngumpet-ngumpet maksiat, kita ngumpet-ngumpet pada orangnya. Ya. Dia ngumpet Allah Maha melihat. Naudzubillah dari hadirin ya. Kita mendingan kalau misalnya orang polos gitu, depan sama, di belakang sama. Yang repot kan kalau depan kita beda sama yang di belakangnya. Depan kita bagaimana, di belakang kita bagaimana. Repot orang gitu nih. Makanya yakni kita harus melihat ini, ya. Tingkatan ini hadirin untuk hamba ada dua macam. Ada musyahadah, ada muraqabah. Diambil ulama dalil istidlalnya dari mana? Dari hadis Nabi yang panjang, di mana dari yang panjang tersebut ada tengah-tengah kalimatnya begini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Kau sembah Allah, ya, ketika ditanya wa akhbirni 'anil ihsan, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Yang nanya malaikat Jibril ya, yang menyerupai seorang sahabat yang ganteng. Malaikat Jibril di sini ya, sahabat yang ganteng Dihya al-Kalbi, ya, seperti wajah Dihya al-Kalbi. Ketika itu ya, yakni malaikat Jibril nanya buat jadi ilmu buat sahabat, ya, maka nanya boleh tuh, misalnya saya ini ngajar, hadirin ada ingat, wah Ustaz belum diterangin nih, kalau nggak terangin bahaya nih, mesti diterangin. Ustaz kelupaan kali, Ustaz nanya Ustaz kalau ini maknanya apa? Oh iya, terangin. Yang nanya dia tidak tahu, tapi pertanyaan jawabannya itu kemanfaatannya buat mas jamaah. Nah, boleh tuh nanya begitu kan? Ya, seperti yang diungkapkan oleh malaikat Jibril nih. Malaikat Jibril bukan nggak tahu, ya, biar jadi ilmu sahabat yang tengah berkumpul bersama Nabi ketika itu. Ya, kata Nabi, ihsan itu kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya, jika tidak, ya, tidak dapat berbuat demikian, maka yakinlah Allah melihatmu. Musyahadah, muraqabah. Kalau musyahadah kita itu orang umum, muqarrabin, sampai baru kemagum musyahadah. Penyaksian di sini hadirin, ya, mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Sayyidina Ali bin Abdul Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abdul Thalib karamallahu wajhah pernah ditanya oleh sahabatnya bernama yakni
Lupa saya ya, ada seorang sahabat Sayyidina Ali nanya kepada beliau, ya Amirul Mukminin, pernahkah kau melihat Allah? Sayyidina Ali jawab, iya, Ali melihat. Lihat Allah, ya Ali lihat. Bagaimana kau melihat Allah? Dijelasin Nabi Sayyidina Ali. La tarahul uyunu bimusyahadatil a'yan, walakin tudrikuhul qulubu bihaqa'iqil iman. Allah tidak dapat dilihat oleh mata dengan pandangan yang nyata, tapi hakikat keberadaannya dapat dijangkau oleh hati dengan hakikat keimanan. Allah jauh tapi tetap bersama segala sesuatu. Allah dekat tapi tak dapat disentuh. Ini namanya Allah bukan materi, bukan imateri, bukan fisik, bukan non-fisik. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu. Karena tempat dan waktu itu adalah makhluk. Jadi jauh dan dekat tersebut hadirin, yakni maknanya itu Allah amat mengetahui apa yang dilakukan hambanya, seperti itu. Jadi hadirin, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ya, Allah ada di hati orang mukmin. Coba kalau Allah ada di hati orang mukmin, terjemahkan secara literal seperti paham baru sekarang, nerjemahin ayat ya mutasyabihat dia literal. Allah ada di hati orang mukmin. Inti korek aja hatinya, ada gak Tuhan? Bukan itu maknanya. Kayak seperti kita mengatakan pada anak kita nih, wahai anakku, kau selalu berada di hatiku. Apa maknanya? Kau selalu ku kenal, ku ingat. Kemana saja aku berjalan, aku ingat padamu nak. Maksudnya Allah ada di hati seorang mukmin, maknanya Allah selalu diingat. Orang mukmin itu selalu yakni zikir, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ini selalu diingat, itu maknanya. Ya, jadi jauh dan dekat ini bukan jarak, tapi ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap hamba. Hadirin, mutasyabihat muhkamat ini di Quran adanya. Nih, istidlalnya ulama nggak sembarangan. Ini ayat kalau nggak bedain mana mutasyabih mana muhkamat, hati-hati itu. Ya, coba satu lagi nih. Misalkan ada ketemu ayat walillahil masyriq wal maghrib. Ya, milik Allah lah timur dan barat. Kemana saja kau menghadap, ke situlah wajah Allah. Fasamma wajh Allah. Ya, kemana saja kita menghadap, ke situlah wajah Allah. Coba aja kita nengok ke kanan, tembok, nengok ke kiri, tembok juga. Katanya kemana saja kita menghadap, ada Tuhan. Apa maknanya? Ini ayat turun buat orang yang kehilangan arah ketika mau sholat. Kalau sholat kan kita mesti ngadep kiblat. Udah kemana aja, bagi orang yang kehilangan arah, ngadep ke situlah arah yang Allah ridhoi. Jadi wajah Allah maknanya apa? Keridhaan Allah. Ini pun dipakai dalam bahasa kita. Ada datang kagak dikasih muka nih, aduh benar-benar. Apa maknanya? Dia empat kali kita. Ada datang gak dikasih muka, apa maknanya? Dia empat, dia gak demen sama kita, dia gak ridho sama kita. Gak dikasih muka kan maknanya dia empat. Nah hadirin ya, ayatnya nih. Antum buka nanti Ali Imran bin ayatnya. Mutasyabihat muhkamat ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat.